panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di jaringan online. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Mulyono Diantoro, Mas Sundoyo, Mbak Elsa, serta Evan sebagai mahasiswa yang akan melakukan presentasi seminar 2. Evan ini adalah telah melakukan penelitian dengan judul kajian tingkat risiko keselamatan kerja pada kegiatan penambangan batu bara di bagian mining operation pada PT Bukit Baiduri, Bukit Baiduri Energi, Desa Jongkang Barat, Provinsi Kalimantan Timur, jadi BPE di BPE. Jadi Evan, ini kelihatannya nanti kan Pak Asin kalau memang masuk ya kita ini, tapi kalau dia nggak masuk Anda nanti menyusul dengan Pak Asim ya, karena bisa. jamnya sudah lebih sekarang 7 menit. Jadi Anda presentasi kurang lebih 10 hingga 15 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Barangkali ada saran dan pendapat dari penguji. Silakan Evan. Ya Pak, makasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, di sini saya akan coba menjelaskan tentang hasil yang saya teliti di area FIT. Kebetulan judul saya ini kajian tentang K3 Pak, dalam tingkat resikonya. Nah, jadi untuk latar belakang, jadi perusahaan kita ini PT Bukit Baiduri Energi menyadari bahwa kegiatan pertambangan memiliki karakteristik seperti padat modal, padat teknologi, dan memiliki resiko yang besar. Nah, jadi umumnya penyebab kecelakaan pada kegiatan pertambangan yang terbesar adalah faktor tindakan tidak mengikuti prosedur. Nah, untuk maksud dan tujuannya di penelitian ini, yang pertama itu mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan berkaitan dengan bagaimana pencegahan tingkat resiko keselamatan kerja pada penambangan batu bara. Nah, selanjutnya mengetahui SOP penambangan yang aman di lapangan pada perusahaan. Selanjutnya, mengetahui cara menekan tingkat kecelakaan sekecil mungkin bahkan sampai tidak ada. Nah, di mana rumusan masalah ini dalam penelitian diidentifikasikan pokok-pokok permasalahan antara lain parameter atau standar yang digunakan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tambang, penyebab-penyebab yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja di pertambangan, upaya untuk meminimalisirkan terjadinya kecelakaan kerja di tambang. Nah, untuk batasan masalah ini mengingat masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat luas, maka saya penulis membatasi pada penerapan manajemen pengawasan serta bahaya-bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di area PIT-nya aja. Nah, untuk manfaat untuk perusahaan ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi awal untuk kegiatan penerapan kesehatan dan keselamatannya. Nah, jadi sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya kecelakaan kerja dan berkurangnya dampak-dampak yang dapat mengganggu kesehatan para karyawan atau pekerja. Nah, untuk manfaat bagi saya sendiri, ilmunya juga saya utamakan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk hasil penelitian, kita langsung masuk ke hasil penelitian aja nih Pak. Untuk yang pertama itu ada kebijakan keselamatan dan lingkungan pertambangan di PT Kutai Makmur Insan Abadi. Nah, jadi untuk kebijakan keselamatan pertambangan, perusahaan berkomitmen melakukan pengolahan dampak lingkungan dari operasi pertambangan secara bertanggung jawab. Nah, kebijakan lingkungan pertambangan untuk visi perusahaan menjadikan perusahaan pertambangan batu bara yang unggul dengan memperhatikan kepentingan K3-nya. Untuk misi perusahaan membangun dan mengimplementasikan sistem manajemen K3 pertambangan
mendorong budaya K3 memastikan operasional tambang yang aman dan efisien dan produktif. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, ini mengetahui SOP penambangan yang aman di lapangan dan bagaimana cara menekan tingkat kecelakaan sekecil mungkin. Nah, jadi di sini kita ada APD-nya, SOP APD, prosedur pemeriksaan dan perawatan harian biasanya dibilang P2H, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, penggunaan kendaraan ringan. Nah, jadi untuk ditambang SOP yang saya ambil di 4 ini, Pak. Nah, yang ketiga, cara mencegah kecelakaan. Nah, jadi kita di sini ada pengadaan alat pelindung diri. Ya, jadi kita selalu mengadakan pengadaan pelindung diri. Nah, jadi pengadaan APD dilakukan oleh perusahaan dan pekerja berhak untuk menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaannya jika alat keselamatannya tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai besar yang tidak bisa. Nah, jadi karyawan yang itu berhak untuk menanyakan apabila APD yang dia pakai kurang nyaman atau ada rusak, nanti kita bisa ganti. Nah, jadi untuk menggunakan APD rusak, tidak nyaman dipakai saat bekerja, atau APD yang tidak sesuai standar. Nah, jadi kita selalu mengadakan APD, Pak. Nah, dan kita juga ada publikasi K3. Nah, publikasi K3 ini ditujukan supaya tercapainya budaya K3 dari beberapa karyawan, juga meningkatkan wacana lebih jauh lagi mengenai antisipasi atau pencegah kondisi yang tidak bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi publikasi K3 ini dilaksanakan karena banyak dari beberapa pekerja yang kadang meremehkan perlengkapan dan keselamatan kesehatan kerjanya. Nah, jadi publikasi K3 ini ada kita pasang di pitnya, Pak, di area posnya. Nah, jadi kita ada pasang di situ kemarin. Nah, jadi kita juga ada nih pertemuan 5 menit atau bisa dibilang P5M. Nah, jadi P5M ini berlangsung selama 5 menit. Jadi ini untuk membahas mengenai teknik kerja spot area yang bisa menimbulkan bahaya, serta pesan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, P5M ini biasanya dilakukan setiap hari, biasanya di pagi hari, Pak, di awal shift. Dan jika kita juga selalu mengadakan meeting safety committee, Pak, di mana sebuah wadah tempat berkumpulnya bagian struktur organisasi yang menangani keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi fungsi kita melakukan safety committee ini untuk secara teratur melakukan inspeksi dan mengadakan rapat secara berskala. Untuk itu yang kita bahas sebagai dari hasil selama sebulan sekali di pertambangan. Nah, evaluasi apa saja yang kita biasanya inspeksi dan perawatan. Nah, ada juga prosedur dan analisis pekerjaan, para kesehatan pekerja, alat pelindung diri, analisis kecelakaan, dan komunikasi. Jadi biasanya kita melakukan safety committee yang kita bahas tentang inspeksi, Pak, prosedurnya juga, kesehatan para pekerja, alat pelindung dirinya bagaimana, apakah bisa kita ganti atau masih bisa dipakai. Nah, analisis kecelakaan dan komunikasi juga. Nah, untuk yang terakhir ini mengetahui penerapannya di area pitnya untuk pencegahan tingkat resiko. Nah, dengan melakukan pelaksanaan K3 di perusahaan untuk mewujudkan suasana kerja yang aman dan nyaman, dilakukan penerapan keselamatan kesehatan kerja. Upaya yang dilakukan biasanya itu kita melakukan ada safety talk, Pak. Nah, biasanya ini kita lakukan setiap hari Kamis. Nah, jadi safety talk ini salah satu sarana
penunjang dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, jadi safety talk ini kita rutin seminggu sekali, setiap hari Kamis. Jadi fungsi dari safety talk ini ya dapat meminimalisir risiko yang ada dan bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko ada pekerjaan yang ada di area pit pertambangan. Nah, jadi yang kita bahas di safety talk ini dalam pembahasannya kita kadang yang kita bahas itu bahayanya serta penanggulangannya itu, Pak. Nah, jadi prosedur kerja juga, alat-alat pelindung diri juga. Nah, dan kemampuan dalam berkomunikasi itu penting juga. Nah, itu yang sering kita bahas, Pak, di safety talk. Nah, jadi kita juga ada pemasangan rambu-rambu. Nah, ini biasanya pemasangan rambu-rambu ini sarana komunikasi juga secara visual. Nah, sehingga sangat penting keberadaannya khususnya di lokasi tambang. Mengingat tingginya angka kecelakaan di tambang, maka kegiatan pemasangan rambu-rambu tambang harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan. Nah, seperti persimpangan, tikungan, dan pada jalan tanjakan atau turun. Nah, jadi ini kita di samping atas tanggul berfungsi agar dapat dilihat ketika berkendara di area tersebut. Nah, di sini ini ada 2 jalur, yang satunya itu jalur khusus warga, Pak. Nah, jadi kita pasang yang khusus warga, sehingga ketika ada DT atau apa, dia sudah tahu, wah bawah ini jalan untuk lewatnya warga gitu, Pak. Nah, jadi dapat dilihat oleh para pekerja. Jadi kita sudah bikin jalan juga di sebelah jadi di sebelah foto ini memang sudah ada khusus untuk jalan calling kita, Pak. Nah, ini juga kita ada juga yang kita sidak PH2. Nah, jadi sidak PH2 ini adalah perawatan dan pemeliharaan harian kendaraan. Nah, merupakan salah satu yang harus dikerjakan driver atau operator ketika memulai menjalankan pekerjaannya, sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Dikarenakan peran P2 ini sangat penting untuk mengetahui kondisi kendaraan tersebut, aman atau tidaknya kendaraan. Nah, jadi sidak P2H ini dilakukan pemeriksaan P2 ini di pit, nah di area parkiran. Jadi waktu mau memulai pekerjaan kan, nah jadi kita sidaknya langsung ke di parkiran situ, Pak. Jadi kita cek di situ. Nah, biasanya itu kita di pagi hari sudah kita cek. Nah, kita juga ada pengendalian debu, Pak. Nah, di mana sebuah penerapan K3 ini yang harus dilakukan di pit. Karena kita lihat debu ini agak lumayan mengganggu sekali. Jadi kita melakukan penyiraman ini di area yang contohnya di jalan hauling yang berpotensi debu. Nah, jadi dapat mengurangi debu yang berlebihan ketika dilewati kendaraan LV atau HD atau DT. Nah, jadi kita juga ada inspeksi K3. Nah, inspeksi K3 ini suatu upaya pemeriksaan atau mengobservasi semua faktor untuk mencari tahu apakah terdapat sesuatu peralatan proses kerja atau material, area kerja, prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Nah, inspeksi K3 ini diperlukan untuk menemukan sumber-sumber bahaya yang mengakibatkan kerugian dan segera menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut dari hasil inspeksi alat tersebut. Nah, jadi kita ini menginspeksi itu untuk di itu keseluruhan, Pak. Jadi contohnya kayak di alat ini kita cek dulu apakah misalnya ada yang belum dicek dari bautnya, apakah ada yang terlepas. Jadi ketika unit dijalankan itu agak berpotensi. Nah, jadi itu yang kita inspeksinya agak gitu, Pak. Nah, kita juga ada melakukan sidak kecepatan atau speed gun.
Nah, jadi ini bertujuannya untuk menjaga kecepatan laju kendaraan di jalan hauling, nah, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan atau insiden. Jalan ada rambu kecepatan, tetapi masih di situ kita sudah ada pasang rambu kecepatan, cuman para pekerja masih melebihi kecepatan di 40 km. Nah, di jalan yang mau menuju ke area pengambilan batu bara. Nah, jadi di situ kita ada sidak juga, Pak. Sidak kecepatan. Itu kita cek juga. Nah, ini kita juga ada cek kebugaran, Pak. Nah, kita di perusahaan juga ada melakukan cek kebugaran. Nah, jadi kita mengecek stamina. Nah, biasanya cek kebugaran ini di waktu jam 3 sore sama jam 3 subuh. Nah, di mana di jam tersebut kita cek karena banyak pekerja yang sudah tidak fokus biasanya. Dan stamina mulai berkurang serta dilakukannya pengecekan kebugaran ini untuk melihat apakah pekerja masih kuat dalam menjalankan kerjaannya. Jadi ini kita cek setiap hari, Pak. Nah, kita juga ada seksi untuk khususnya untuk di pemeriksaan unit holdingnya. Nah, jadi kita cek ini untuk mengetahui apakah unit benar-benar tidak ada masalah ketika dikendarai dan melakukan pengecekan P2H. Nah, dia harus ngecek P2H dulu. Nah, apakah sudah dilakukan di awal shift? Jadi sehingga tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, maka dilakukan pemeriksaan di unit tersebut. Nah, jadi ini ada yang terakhir ini ada hasil penyebab kecelakaan pada penelitian. Nah, waktu saya ke penelitian kemarin mungkin ada sedikit insiden ini, Pak. Nah, jadi di bulan November. Nah, jadi mungkin ini Pak ada kronologinya sedikit. Ada ini di unit HD. Nah, pada shift ketiga sekitar jam 4-an itu waktu melakukan coffee break HD di HD 3384 mengalami error engine system. Nah, jadi dia langsung menepi ke sisi median. Namun saat proses menepi untuk restart engine-nya tiba-tiba sisi kanan unit HD itu amblas di sisi median. Nah, jadi kita cek juga di situ penyebab langsung. Nah, penyebab langsungnya itu untuk tindakan tidak amannya atau gagal mengamankannya. Jadi untuk HD ini mengalami microslip ketika mendekati median. Untuk kondisi tidak amannya sih nggak ada, tapi untuk penyebab dasarnya, faktor pribadinya, dia ini jam tidur operasinya hanya 4 jam di shift tersebut. Nah, dia masalah mental juga. Jam istirahatnya setelah Isya itu digunakan chattingan sama pacarnya. Nah, untuk faktor pekerja ini tidak ada. Jadi ini kita ambil kemarin, ini waktu saya nggak ada di nih Pak, waktu saya nggak ada di lapangan. Nah, jadi ini kita ambil memang dari pengawasnya. Jadi untuk kita bahas saja di sini Pak. Nah, ini untuk recall sketsanya Pak. Nah, jadi ini jalan, jadi dia agak di samping sini mobilnya, HD-nya, jadi dia langsung menepi di sini. Ini arah mau ke disposal Pak. Nah, untuk fakta-fakta pendukung kondisi kabin dan lokasi kejadian. Nah, ini untuk di dalam kondisi mobilnya itu terdapat botol minuman di slot tengah tempat minum di kabin HD. Timeset berada di slot timeset pintu operator kabin HD. Sejadah ada di kursi observer. Nah, terdapat juga bekas tire sejauh 20 meter. Tidak ada bekas pengereman. Kondisi di kiri jalan tidak ada spoil.
jalan flat dan tidak ada unletting, tinggi tanggulnya mediannya kurang lebih 2,5 meter. Nah, ini fakta pendukungnya aja kejadian kemarin waktu lagi penelitian. Nah, ini juga ada waktu insiden kedua ini kebetulan ini dari DT yang mau menuju ke SAS, ke pengumpulan batu baranya, Pak. Nah, ini waktu pada hari Sabtu sekitar tanggal 24 Agustus. Ini waktu masih pagi nih, Pak. Insiden DTSAS ini yang mengoperasikan Saudara Yani. Nah, untuk kronologi kejadian pada saat Saudara Yani mengemudi DTSAS ini yang bermuatan batu bara, jadi dia dari pit kakao ke jetinya. Nah, ritasi yang ke satu saat sampai di samping pos PT Kimia, Saudara Yani ini berhenti. Saat berhenti di simpang crossing, Saudara Yani ini melakukan pengereman unit. Nah, waktu mau mengalami pengereman, tiba-tiba saat melakukan pengereman, rem tidak berfungsi. Nah, sehingga DT tidak terkendalikan dengan benar dan mengakibatkan memunduri tanggul yang ada di belakang. Nah, pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa sih, Pak. Nah, untuk penyebab tidak langsungnya itu dari mesinnya sih, Pak. Remnya tidak berfungsi. Untuk kerusakan itu bagian nihilnya, kerusakannya, tindakan perbaikannya itu ya driver harus memastikan P2H yang saya jelaskan tadi, Pak. Pentingnya PH2 untuk di awal shift saat melakukan pekerja, untuk memulai bekerja. Mekanik harus melakukan pengecekan unit setiap mau dioperasikan. Nah, untuk kategorinya itu dia nirmis ya, kategori insidennya. Nah, untuk dari hasil kejadian insiden yang didapat di lokasi pertambangan bahwa ada yang tidak mengikuti standar operasional prosedur yang baik dan benar. Maka dari itu rekomendasi dari pengawas akan memberikan sanksi. Ya, jadi kita berikan sanksi di situ, Pak, berupa SP1, SP2, dan SP3. Ya, sehingga memiliki efek jera kepada pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan mematuhi peraturan perusahaan dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu, Pak, sekian dari presentasi saya, Pak, dari hasil penelitian saya. Oke, terima kasih Saudara Ivan. Selanjutnya section tanya jawab. Ini Pak Hashim belum datang ya? Sudah. Oh, oke. Ini Pak Hashim dulu, Pak Mul dulu ini. Saya dulu ya. Oke, silakan Pak Hashim. Tapi aja langsung ngomong ya. Terima kasih. Oke. Waktu yang diberikan oleh pimpinan sidang pada pagi ini. Tujuannya kan menyangkut masalah ini ya, kajian tentang keselamatan kerja ya. Mungkin saya mau tanya dulu ya, ini yang keselamatan kerja ini kan di dalam suatu proyek tambang kan skupnya luas ya. Apakah dari pit tambangnya atau mungkin di bengkelnya saja atau di stockpile-nya atau seperti apa ini? Mau saya tanya dulu nih skupnya. Oh, kalau saya nih, Pak, di pitnya aja, Pak. Iya, di pitnya aja, Pak. Di pit ya? Iya, Pak. Berarti tidak menjelaskan tentang di workshop-nya segala macam, enggak ya? Iya, enggak, Pak. Hanya di pit aja. Iya, betul, Pak. Saya mau tanya ya, di pit itu apakah ada bangunan infrastruktur? Untuk bangunan infrastrukturnya ada enggak? Apakah itu juga masuk bagian dari pit itu? Ada nggak mes atau camp di biasanya kita tempat anu aja sih, Pak, pos gitu, Pak. Seperti pos. Pos ya. Berarti enggak infrastrukturnya, Pak. Ini hanya di pit-pitnya tambang ini apa hubungannya dengan infrastruktur ya? Kalau seandainya di situ ada infrastruktur, apakah termasuk digaji juga? Kalau kita bicara pit kan dalam areal pit itu, atau gimana? Iya, kalau saya di pitnya aja, Pak. Nah, pit jadi yang berhubungan dengan proses produksi ya?
Iya, tentang melakukan produksi ke kegiatan penambangan yang ada di situ, Pak. Itu ya, hanya skupnya di situ aja ya. Iya, Pak. Nah, jadi itu nanti sampai nanti pembahasan sampai sidang pendadaran itu nanti juga harus konsisten ya, tidak kemana-mana. Jadi kalau memang ditetapkan pada bibit aja yang terkait dengan operasi atau produksi batu bara ya itu aja. Jadi karena kalau kita keselamatan secara proyek itu luas ya pembahasannya ya. Jadi kalau ini yang dibahas masalah itu ya nggak oke lah. Nah, mungkin saya pengen ngerti ya proses langkah dalam keselamatan ini ya. Saya pengen melihat seperti apa cara Anda mengidentifikasi bahaya itu seperti apa untuk keselamatan, mengidentifikasikan. Itu untuk di areanya pitnya itu, Pak ya? Iya, pokoknya bagaimana cara, kan tentunya Anda bekerja itu sudah mempunyai suatu konsep ya, sudah punya suatu gambaran apa-apa yang Anda lakukan. Nah, ini saya ingin ngerti ya, bagaimana Anda mengidentifikasi yang terkait dengan bahaya atau keselamatan kerja. Seperti apa mengidentifikasinya? Gitu ya. Oh iya, Pak. Kalau untuk saya, Pak, cara mengidentifikasinya, biasanya kan untuk dari pitnya itu kan kita lihat dulu nih, Pak, area-areanya area yang tidak, yang kalau kita lihat itu bisa menimbulkan bahaya, di situ memang kita agak cek ke situnya, Pak. Nah, baru kita coba kita rapatkan lagi, ini bagaimana bagusnya, apakah di lokasi ini kita lakukan apa. Mungkin gini ya, maksud saya gini ya, cara mengidentifikasikan Anda punya suatu SOP atau parameter ya. Iya, dok. Jadi Anda harus punya checklist gitu loh. Anda misalkan mendefinisi mengenai front loading point ya, Anda identifikasi seperti apa, kemudian Anda ke disposal seperti apa. Itu maksud saya tuh seperti apa gitu loh. Kan tentunya kan ini hubungannya dengan checklist ya yang Anda bawa gitu, cara mengidentifikasi gitu kan. Nah, prosesnya seperti apa? Saya ingin tahu juga nih prosesnya di lapangan. Oh, masalah anunya, Pak ya, kita pengecekan anunya di lapangan sana, Pak. Bentar, Pak ya. Itu kemarin kita ada Nah, jadi untuk masalah yang kita checklist di area tambang itu, Pak, ini kita ada ini, Pak, kebetulan saya ada anunya juga, saya bikin kemarin. Nah, contohnya kayak lebar jalan gitu, Pak. Nah, tinggi tanggul itu kita cek juga setiap tikungan. Nah, tikungannya itu elevasinya berapa, saluran air atau drainasenya juga kita bikin paritan. Nah, tersedia patok refleksi. Nah, itu kita ada bikin juga, Pak. Rambu-rambu, kecepatan unit, posisi alat angkut terhadap alat muat. Nah, itu, Pak. Jarak alat muat terhadap dinding. Nah, itu kita cek juga. Nah, kayak alat mengantri dengan teratur itu. Enggak. Saya ingin tanya dulu ya, ingin mengetahui dulu. Ini kan cara metode ya mengidentifikasi. Jadi cara metode mengidentifikasi gini maksudnya ya. Jadi misalkan Anda harus pilah-pilahkan dulu ya itu. Misalkan Anda di tambang ya, di tambang kan mungkin ada misalkan masalah front loading point, kemudian jalan ya, jalan nanti kan Anda pasti akan
membuat semacam checklist dalam geometri jalan itu apa aja sih? Nah, Anda itu kan Anda nanti geometri jalan itu banyak. Itu ada ada grade jalannya, ada super elevasi. Nah, nanti kan itu Anda cek semua itu. Terus mengenai lebar jalannya, terus safety berm untuk jalannya seperti apa. Itu contoh untuk jalan. Anda itu harus ada identifikasi semua. Itu kalau kita bicara mengenai mengidentifikasi tingkat risiko atau bahaya ya itu ya. Kemudian di disposalnya itu seperti apa, slope disposalnya apakah terlalu tinggi atau tegak, yang di belakang itu waktu dia ngedam apakah ada safety bermnya atau apa, tingginya berapa, apakah 3/4 roda atau apa. Itu harus dijelaskan di situ di dalam mengidentifikasi dari disposalnya, jalannya, front loading point-nya. Kemudian kemudian posisi tadi di loading point kan banyak ya, lebar frontnya berapa, lebar frontnya, kemudian posisi alat eskavatornya terhadap truk itu apakah tracknya sejajar dengan ban dan truknya ataukah agak sedikit, kemudian sudut swingnya, cara pengambilan, itu adalah metode-metode yang harus Anda dibuat semacam checklist. Nah, itu nanti Anda tinggal membuat realnya seperti apa, yang seharusnya seperti apa gitu loh. Nah, kemudian ada misalnya adjustment-nya seperti apa untuk langkah perbaikannya. Kalau langkah perbaikannya kita dengan grade jalannya yang awalnya cuma 12%, Anda tekan harus di bawah 7%. Itu nanti dari itu nanti Anda akan melihat seberapa besar pengaruh tingkat bahaya ini. Dari bahaya itu mungkin Anda bisa besarkan di front loading point, di jalan, di disposal. Nah, nanti Anda akan membuat sesuatu semacam misalnya permasalahan yang terbesar tingkat risikonya di mana? Apakah disposalnya ataukah jalannya atau apakah ini nanti dibuat semacam presentasi dari masing-masing ini. Nah, nanti masing-masing presentasi ini misalnya di front loading point paling besar. Nah, front loading point ini masalahnya yang terbesar ini masalahnya apa? Apakah dia metode pengambilannya atau mungkin pengaturannya? Kalau metode kan teknis ya, kalau pengaturannya mungkin pengawasnya, kalau Anda cuacanya hujan itu masuk lingkungan, atau mungkin karena alatnya kurang bagus, banyak bermasalah, itu berarti kan mesinnya ya, alatnya itu. Nanti Anda akan membuat semacam kajian. Disinilah kajian Anda, tentunya dalam mengidentifikasi nanti Anda nanti dengan hal seperti itu akan bisa mengkaji ya. Ini dari segi identifikasi. Kemudian dari itu pun Anda harus bisa menjelaskan, membuat suatu penilaian ya, penilaian dari tingkat keamanan ya, tingkat bahaya ini. Anda dalam menilai sesuatu kan ada suatu parameter, ada nilainya. Kalau nilainya 100 berarti ini bagus ya, nggak terjadi apa-apa ya. Kalau nilainya misalkan jelek, itu kan pasti akan terjadi apa-apa. Nah, ini dari mengurangi nilai penilaian dari penilaian ini Anda akan tahu, kemudian Anda cross check dengan identifikasi seperti apa, apakah ada sesuatu masalah ini yang perlu Anda nanti Anda kaji lagi ya, Anda korelasikan gitu ya. Kemudian dari penilaian ini nanti Anda coba bagaimana Anda ada suatu langkah untuk dikendalikan ya, dari yang berbahaya, yang berisiko ini Anda coba dibuat semacam pengendaliannya ya, yang misalnya grade-nya 10%, Anda harus buat di bawah 7%, ya. Super elevasinya sekian persen, terus jarak pandangnya itu ya. Jadi itulah masalahnya seperti itu. Nah, itu demikian itu Pak Jiman, itu yang dari saya Pak Jiman. Makasih Pak Jiman. Oke, makasih. Evan, ini kenapa kok recording terus nggak ada ini? Coba di escape aja.
Oh, bentar Pak. Ya, itu dimatiin aja. Ya, ini Pak ya. Oke, makasih. Makasih Pak Hasim, saran dan tanggapannya. Selanjutnya Pak Mulyono Diantoro. Silakan Pak Mul. Baik, Pak Jiman. Evan sudah seminar 2 nih ya, maksudnya proses seminar 2. Ya Pak. Saya senang kamu sudah bisa melakukan itu. Nanti tentunya dibaiki kembali agar saat seminar 3 nanti semakin lebih bagus, Evan ya. Ya Pak. Oke, saya komentari dulu kalau nulis di slide itu tulisannya tidak kapital semua, Evan. Nanti dibaikin, dirapikan gitu ya. Oh iya Pak. Jangan terlalu mepet kanan kirinya begitu, nanti yang rapi. Terus ini di Kutai Makmur atau di BBE ya penelitiannya? Oh ini di Kutai Makmur Pak. Cuman pas anunya saya pas masuknya kan lewat BBE. Itu lupa saya ganti juga sih Pak. Di Kutai Makmur Pak. Bukan di BBE ya? Iya, cuman izinnya aja lewat BBE masuknya. Tapi lokasinya di Kutai Makmur. Oke, berarti nanti skripsinya di Kutai Makmur nanti dibaiki ya, Pak ya? Pak, nanti saya ganti Pak ya. Terus berikutnya Evan, di slide ini juga belum ada kesimpulan tadi Evan. Ya. Nah, kesimpulannya belum ada di slide ini. Oh iya Pak, ya Pak. Ya nanti dimunculkan kesimpulannya, terus daftar pustakanya gitu Evan ya. Ya Pak, ya Pak. Oke, coba itu yang pertama tadi, nanti saya kirim nanti ke WhatsApp ke saya. Draftmu sebagian sudah saya baca, nanti ada coret-coretannya nanti kamu baiki supaya tulisannya bagus begitu ya, diperiksa kembali dan diperbaiki Evan ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, itu yang umum dulu. Berikutnya adalah, pertanyaan berikutnya. Apa yang dilakukan Evan di sana dari awal sampai di bulan Agustus sampai November atau apa waktu itu? Iya, itu sekitaran November ya? November, September rasanya itu Pak. Oke, coba sudah mau 1 tahun juga sih Pak. Ya, baru saya nih Pak. Itu saya tuh kan pertama kayak observasi gitu Pak. Observasi gitu kan. Terus ya ngelihat gitu Pak, bagaimana cara pengawas ini melakukan kegiatannya ya, contohnya kayak mengontrol atau mencegah gitu Pak. Contohnya ya kayak speed gun. Nah itu saya coba lihat di bagian situ, bagian jalannya juga. Habis itu dia area penambangannya juga di bagian waktu pengambilan. Nah itu saya lihat juga. Terus pengecekan itu juga Pak, observasi masalah pengecekan ke alat. Nah itu juga saya ya di bagian ini aja sih Pak, saya tadi Pak kayak melakukan pencegahannya. Nah seperti ini aja tadi Pak. Cuman ada juga ngikut checklist gitu Pak, bagian-bagian apa aja yang terpenuhi atau enggaknya di PIT, seperti itu Pak. Oke, itu yang sudah Evan lakukan begitu ya? Iya. Apa itu? Ada kontrol mengamati kebijakan di PT Kutai Makmur, terus belajar mengetahui SOP-nya. Iya Pak. Cara mencegah kecelakaannya begitu, kemudian ada safety committee-nya begitu ya Evan ya? Iya Pak. Iya, Pak. Evan sudah melakukan begitu. Cuman dari beberapa item atau hasil penelitian yang kamu teliti itu, judulmu kan tingkat risiko begitu ya? Iya Pak. Tingkat risiko paling besar, paling rendah, atau yang mana yang sesuai dengan judul kamu begitu? Kalau saya membaca tingkat risiko berarti ada tingkatan-tingkatan atau angka-angka yang menunjukkan, oh ini resikonya bahaya, resikonya menengah, resikonya rendah. Pernah nggak kepikiran begitu, Evan?
kamu sudah melakukan itu tadi ya, mengidentifikasi kebijakan, SOP, cara cegah, safety committee, kemudian ada sidak segala macam, terus sampai mengamati insiden begitu. Iya, Pak. Jadi dari beberapa item yang sudah kamu amati itu, apa yang bisa diklopkan dengan judul kamu tentang tingkat resikonya begitu? Atau gimana menurutmu? Oh, yang udah saya pastikan bahwa ini resikonya tinggi gitu, Pak. Iya, maksudnya begitu. Judulmu kan tingkat resiko, Ya, berarti tingkat resiko, ada Pak. Betul, Pak. tingkatan misalkan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau bagaimana? Menurut kamu, atau kamu perlu menjelaskan ke saya, silakan coba. Bisa, Pak. Kalau untuk tingkat resiko ini yang kalau saya simpulkan ini, Pak, bagian tertingginya itu mungkin ada di ya kesadaran para pekerja, Pak, dan bagian mesinnya sih, Pak. Nah, kalau untuk yang saya teliti ini ya bagian cara mencegahnya tingkat resiko itu, Pak. Misalnya resiko itu tinggi, pencegahannya seperti apa? Kalau cara meminimalisirnya seperti apa gitu, Pak? ada di draftmu tuh ada. Ada, Pak. Nah, maksudnya kamu menjelaskan seperti itu ada. Ada, Pak. Kalau untuk masalah pencegahannya, nah ini yang saya jelaskan tadi, Pak. Nah, apa-apa aja cara-caranya untuk meminimalisirkannya. Nah, contohnya kayak yang berperan penting itu kayak safety committee. Nah, itu kan perkumpulan struktur organisasi ketiga, Pak, ya. Jadi di situ kita bahas. Nah, jadi biasanya itu yang kita bahas untuk gimana kinerja K3-nya di PIT. Nah, seperti itu, Pak. Tidak kepikiran memunculkan dari hasil penelitianmu tuh berupa angka, oh ini resikonya tinggi, menengah begitu. Tidak ada di pustaka ya, atau hasil penelitian orang lain, oh ini resikonya menengah, nilainya sekian-sekian. Evan pernah baca tidak? Oh, pernah sih, Pak, cuman saya tidak ada tampilkan, Pak. Pernah saya Pak baca itu, Pak. Kebetulan di PKL saya tuh ada saya bikin itu, Pak. Misal di area ini tingkat kecelakaannya berapa gitu. Coba nanti kalau bisa Evan ya dibikin kuantitatifnya berupa angka, karena Evan sudah mengumpulkan data cukup banyak begitu, tapi masih berupa kualitatif atau narasi hanya penjelasan saja begitu. Kalau mungkin ditambahin lebih bagus sih kalau bisa nanti bisa, coba, Pak. Atau baca pustaka-pustaka penelitian orang lain, ini SOP-nya atau apa, atau kebijakannya yang memiliki resiko-resiko yang rendah, yang mana, yang tinggi, yang mana. Harusnya bisa, Evan bisa melakukan itu begitu. Iya, Pak. Bisa, Pak. Nanti dicek kembali, Evan ya, tujuannya. Tujuan Evan ada berapa tadi? 2 ya? Iya. Bentar, Pak. Kayaknya tujuan penelitiannya ada berapa tadi? Nah, ada 3 sih, Pak. SOP, mengetahui SOP-nya di PIT, cara menekan kecelakaan sekecil mungkin, sama mengetahui penerapan K3-nya di PIT, Pak. Ya, itu nanti berarti dimunculkan hasilnya di di kesimpulan nanti ya, Evan ya. Iya, Pak. Mungkin itu aja dulu, Pak Jiman. Nanti sambil jalan, Pak Jiman, silakan. Oke, makasih Pak Mul. Selanjutnya Mas Sundoyo, silakan Mas Sundoyo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Dr. Sujiman, selaku Ketua Sidang, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Menanggapi seminar hasil pemaparan dari kajian analisis K3 ini, ada beberapa mungkin perbaikan ya Mas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang pertama mungkin pada Sari ya. Sari kalau bisa nanti diganti untuk 1 spasi. Kemudian marginnya rata ya, rata kanan kiri karena ada di ada alinea kedua itu enggak rata dia ya. Nanti coba dikatakan format penulisannya yang baik, dicek kembali. Kemudian selanjutnya penulisan banyak juga yang masih bahasa asing itu italik ya, nanti coba pas kita sebelum
presentasi ketiga, mudah-mudahan nanti mohon untuk diperbaiki supaya jauh lebih baik lagi ya Mas ya. Ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya pada tabel pelaksanaan itu sudah tidak rencana ya, karena ini sudah hasil masalahnya kamu ya. Iya Pak. Kalau kita lihat itu kan di rencana kegiatan ya. Padahal tidak. Jadi realnya yang kamu masukkan ke situ, realnya kamu pelaksanaan penelitian sampai ke pelaporan berapa dimasukkan, pada tahun berapa juga divalidasi. Jangan sampai tidak ada tahunnya, bulan saja. Jadi orang nanti membaca seolah-olah bingung nih pada tahun keberapa juga nanti bisa jadi permasalahan. Oke Mas ya? Iya Pak. Ya. Kemudian selanjutnya, Mas siapa sih namamu lupa aku. Mas Evan ya, apa Taroreh? Mas Evan ya. Pak. Mas Evan, itu Kepmen 55K itu sebetulnya ini ya, sudah direvisi itu Mas. Ya, sudah, Tapi enggak Pak. Sudah direvisi kan? Itu direvisi oleh Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Tapi coba nanti dimasukkan saja enggak masalah supaya regulasinya up to date. Ya. Iya Pak. Sambil Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 itu sudah diganti menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 ya tentang pertambangan baik dan benar juga ya, good mining practice gitu ya. Nanti dimasukkan supaya penelitianmu ini juga up to date sehingga nanti orang juga membacanya loh. Wah, ya ini 2020 kok belum sih padahal sudah muncul lah gitu. Nanti dimasukkan saja sementara ya. Karena kajiannya juga masuk di dalam Kepmen 55K sudah direvisi, tapi isinya juga perbaikan lebih detail lagi sih sebetulnya itu ya. Kemudian benar tadi apa kata Pak Mul ya, Mas Evan, itu di dasar teori sudah sudah dikasih menu atau bahan untuk salah satu kajian analisisnya diantaranya adalah safety rate sama frekuensi rate ya? Iya. Jadi apa itu safety rate itu? Bentar Pak. Ya, agak mirip. Masa lupa, di PKLmu itu loh. Alangkah lebih bagusnya nanti perhitungannya juga itu merujuk di PKLmu juga, dimunculkan situ juga. Jadi iya Pak ya. Muncullah angka. Jadi nanti bagus sehingga nanti ada kajian yang betul kata Pak Mul tadi, ini masih bersifat naratif, kualitatif. Ya, gitu ya. Bukan kayak ya. Kan gitu Pak ya. Ya, nanti syukur-syukur itu nanti kita habis ini bimbingan, nanti diperbaiki lagi supaya juga nanti lebih sempurna lagi, hasilnya juga lebih bagus lagi. Karena pertama tujuan kamu yang pertama itu sebetulnya adalah pada pelaksanaan K3, itu ada 5 item. 5M ya, man, mesin, method, material, sama apa itu? Man, mesin, material. Kalau yang saya masukkan di draft saya 3 aja sih Pak. Oh 3. Iya. Karena itu semua potensi. Kemudian ke penerapan K3-nya baru tingkat perhitungan safety rate, frekuensi rate-nya nanti itu. Jadi bagus nanti supaya kelihatan untuk lebih komprehensif. Tapi overall ya lumayan bagus, Mas Evan. Saya yakin karena bisa menjelasin kayak gitu juga mesti serius di lapangan. Tapi tinggal nanti sedikit perbaikan, banyak perbaikan tetap harus dikerjakan secepatnya supaya juga cepat lulus. Ya, nanti habis seminar 2 ini silakan nemui dosen pembimbingnya termasuk saya dengan Pak Jiman nanti untuk memperbaiki lebih bagus lagi. Mungkin untuk sementara itu Pak Jiman. Oke, makasih Mas Sundoyo. Ya benar itu Ivan. Ya Pak. Nanti ditambahi ya itu kerangka untuk yang dibilang Pak Mul itu, yang dibilang Pak Mul itu konsep tentang kenapa kok bisa terjadi kecelakaan kerja, terus berapa frekuensinya, kenapa itu kok
ini apa terjadi kecelakaan kerja. Jadi situ ada faktor manusia, faktor lingkungan, faktor peralatan ya. Manusianya error bisa juga, terus faktor manusia itu dari umur, dari masa kerja, pendidikan, perilaku, terutama perilaku itu. Pengetahuan juga ini kelelahan itu ya, apakah dia udah lelah itu nanti. Iya jadi Pak, ada. Bisa analisis gitu. Punya faktor lingkungan, aman atau tidak aman lingkungannya. Misalnya itu jalannya licin atau enggak, itu kalau licin berarti enggak aman. Kemudian faktor peralatan, ada remnya blong atau kondisi mesinnya tahu rusak atau bagaimana. Nah, itu ada 3 item ya. Itu. Terus yang kedua, itu juga yang dibilang Mas Doyo itu betul. Di tempatmu itu pernah terjadi kecelakaan kerja enggak? Pernah Pak. Nah, itu dihitung tingkat kerapatannya bagaimana, tingkat keparahannya bagaimana. Dari tahun 2019 itu pernah enggak kecelakaan kerjanya bagaimana? Terus kamu baru hitung. Itu di Kepmen 55 itu ada itu ya, di Kepmen 55. Iya, Pak. SDM itu kamu ini rumusnya tingkat keparahan dan tingkat kerapatan itu ada. Kamu nanti di situ. Ya, safety rate, frequency rate. Terus kemudian nanti dasar teori kamu ganti ini juga. Terus yang ke ini lagi. Sarinya yang kedua itu nanti caranya penelitian, kamu caranya terus satu spasi aja. Alinea ketiga itu hasil penelitian. Kita lihat hasil penelitian juga masih masih umum. Tapi kalau bisa ada kuantitas tadi yang dibilang Pak Mul, berapa sih kenapa itu jadi resiko kecelakaan kerja, kemudian tingkat keparahannya gimana, tingkat kerapatan kecelakaannya itu bagaimana, itu bisa itu. Kemudian latar belakangnya ditambah, terus gambar halaman 30 itu nanti diketik aja, itu kan kamu foto dari diketik aja nggak apa-apa cukup. Gambar halaman 30 tentang apa ya? Oh, sebentar Pak, saya cek. Gambar halaman 30 tentang apa ya? Itu di bab berapa Pak ya? Halaman 30. Halaman 30. Halaman 30 itu tadi aku tak baca lagi, kok nggak ada. Apa namanya? Bab 2 mungkin Pak. Hah? Bab 2 mungkin Pak. Halaman 30. Tentang apa ya halaman 30 ya? Bentar. Halaman 30 kok ini? Oh, gambar halaman 30. Loh, berarti bukan halaman 30. Oke. Terus gambar halaman 41, 42. Gambar 41 dan 42 nanti ketik aja. Oh iya Pak. Ya, oke. Ya. Ya. Kesimpulannya ada nggak? Nggak ada kesimpulannya ya? Ada kesimpulannya nggak? Draftmu? Nggak ada, tak lihat. Sini. Di draft ya. Saya masukkan Pak. Hah? Oh ada, tapi kesimpulan nggak gini ya, nanti dirubah ya. Kesimpulannya itu kamu sesuai dengan tujuanmu. Tujuanmu ada berapa? Ada 3 Pak. Yang pertama tentang apa? Mengetahui penerapannya Pak. Ya, ini kamu penerapannya bagaimana? Penerapan APD atau apa? Tentang ini sih Pak. Penerapan tentang mengetahui penerapan K3-nya di perusahaan. Oh ya, berarti nanti bagaimana K3 penerapannya di perusahaan itu kayak apa? Ya, udah sesuai dengan permen ini atau belum? Nah, atau gimana permen ini atau yang dibilang Pak Sendoyo itu tadi atau di permen apa K3? Ya, itu ada permennya itu. Penerapannya udah sesuai belum? Itu ada kok, itu ada sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai, gitu. Ada itu ininya di permennya itu nanti ya. Terus kesimpulan yang kedua. Itu mengetahui SOP di perusahaan aja Pak. Oh, tahu perusahaan itu bagaimana? Di perusahaan itu udah sesuai dengan SOP enggak? Udah dilaksanakan enggak? Itu para karyawan itu. Ya, yang ketiga mencegah ya. Iya Pak. Ya, bagaimana mereka mencegah kecelakaan kerjanya itu bagaimana? Atau dengan ini gitu ya, mungkin itu. Mungkin itu dari saya.
Kalau dari yang lain, Pak Asim, Pak Mul, Pak Sendoyo. Sudah Pak, cukup. Pak Mul. Ya, sebentar, satu Pak. Tadi ada insiden 2 itu, Ya, Evan. Pak. Kalau 2 insiden itu masuk di hasil yang mana ya? Kebijakan SOP atau apa? Saya tadi kok lupa. Oh, sebentar, Pak. 2 insiden punyamu itu masuk di hasil apa ya? Ke item apa ya? Kalau yang ini yang pertama tadi, Pak. Oh, gitu Ini ya. kalau yang ini sih, Pak, SOP-nya sih sudah mungkin dari mesinnya aja sih, Pak. Mungkin ada yang pengecekannya, kita cek mungkin ada yang perbaikannya kurang stabil, diperbaiki gitu, Pak. Nah, kalau yang kayak ini kan, kalau ini dari orangnya sih, Pak. Kayak contoh, ini kan kurangan istirahat nih, tidurnya cuma hanya beberapa jam saja. Nah, ini juga penyebab dasar dari faktor pribadi dia, Pak. Kemudian nanti dicermati lagi ya, Evan. Coba kalau nanti bisa, Evan menganalisis tingkat risiko K3, tapi ada angkanya begitu, Van, coba. Oh iya, Pak. Ya, nanti saya bikin. Jadi itu, tapi bisa tidak, Van, kalau itu dilakukan, Van? Itu pakai anu nggak, Pak? Excel nggak, Pak? Nah, maksudnya bisa tidak dari data yang kamu peroleh, sehingga kamu bisa secara kuantitatif berupa angka ini tingkat risikonya tuh sekian, atau dalam satuan persen, misalnya, atau setelah kamu nanti bisa merancang itu tidak? Saya usahakan bikin, Pak. Ini Kalau bisa itu bagus, Van. Iya. Nanti kalau itu bisa, itu bagus, dan itu bisa menjadi tujuan utamanya. Jadi nanti Pak. kalau saran saya tujuan utamanya itu mengetahui tingkat risiko K3 secara kuantitatif gitu ya, dari data yang diperoleh nanti berupa angka atau persentase yang bisa kamu munculkan, itu lebih bagus, Van. Semoga kamu bisa melakukan, Van, itu. Bisa. Ya, nanti saya usahakan, Pak. Bikin, Pak. Itu aja, Pak Jiman. Oke. Selanjutnya, Pak Asim. Halo? Ya. Jadi kalau menurut saya tambahannya lagi itu jadi ini kan sudah ke lapangan ya, jadi benar yang disampaikan Pak Mul tadi ya, jadi yang terkait dengan istilahnya pernah terkait dengan kayak risiko dari keselamatan ini ya, itu yang sangat penting ya, itu memang harus didata selengkap-lengkapnya, sehingga tentunya kalau kita bicara risiko itu kan pasti ada penilaiannya ya, nilainya berapa besar nilainya itu kan ya, dalam arti nilainya adalah tingkat bahayanya ya, bahayanya. Kemudian juga istilahnya dari penilaian itu nanti kan akan kita bisa melakukan istilahnya apa ya, memisahkan dari penilaian itu mana yang persentasenya yang terbesar tingkat bahayanya, sehingga kita bisa mencari solusi untuk apa istilahnya perbaikan. Sebenarnya kalau kita bicara kajian kan sama dengan analisis ya, evaluasi dan analisis ya, itu ya, Pak. ada solusinya seperti apa. Jadi semacam rekomendasi lah solusinya, dia rekomendasi untuk perusahaan. Jadi ya, itu Pak Jiman dari kami. Terima kasih Pak Jiman. Oke, makasih Pak Asim. Mas Sudoyo ada lagi? Cukup Pak. Oke, itu nanti kalau bisa dibagi, tapi sepatnya ya Evan ya, supaya bisa yudisium bulan September ini bisa maju ke seminar 3. Kamu habis ya, ini langsung ngerjain itu ya, Evan ya. Mungkin itu dari saya supaya cepat. Kalau yang lain nggak ada, kalau dari kamu atau mau ada tambahan, Evan, cukup? Saya sih cukup aja, Pak, karena itu aja. Oke, Elsa, ada tambahan, Elsa? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, seminar kedua, Saudara Evan, ditutup dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.